Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Hari ini kita akan membagikan tips bagaimana cara mengecek jalur backlight ataupun lampu untuk Realme C11 yang putus jalur karena masuk air. Biasanya ada masuk air seperti itu, karena terlambat untuk pembongkaran, menyebabkan jalur lampunya ataupun arus yang kurang lebih 5 volt itu memutus fleksibel LCD seperti itu. Biasanya kalau misalnya konektornya yang di PCB handphone kuat, itu menyebabkan di PCB handphone yang jebol, tapi biasanya yang selalu putus adalah di fleksibel LCD karena tipis seperti itu. Ini seperti ini yang kita sudah bongkar. Ini kalau handphone kita ada masuk air, jadi harus segera kita lakukan pembongkaran. Kenapa? Di situ bisa menyebabkan kita harus ganti LCD. Kalau misalnya mau cepat kita ganti LCD seperti itu. Ataupun jika kita jumper, tapi kalau jumper itu karena fleksibelnya tipis sekali, berdekatan sekali, jadi harus butuh solder yang bagus, yang panas. Kemudian kawat jumper, solder. Kemudian satu lagi biasanya harus ada mikroskop seperti itu karena kecil sekali. Jadi kalau misalnya mau cepat kita bisa ganti LCD-nya saja. Ini tanda yang sudah kita bongkar seperti ini. Di jalurnya yang sudah putus. Ini ada 3 buah jalur, 1, 2, 3 pin, kemudian terhubung ke bagian pin atas, kemudian pin bawah itu aman, ke bagian bawah ini aman. Jadi bagian bawah ini biasanya jalur backlight yang plus, ini dia harus terhubung 3. Jadi biasanya kalau misalnya bagian baterainya backlight, lampu arus dari backlightnya ini putus, itu biasanya 3 yang terkoneksi, kemudian 3 yang di bagian satunya lagi, biasanya di bagian backlight yang plusnya seperti ini. Ini teman-teman bisa cek, sini ada putus. Ini otomatis kita harus ganti LCD. Mau cepat kita ganti LCD, handphone akan kembali bagus seperti ini. Ini cukup kurang bagus nih, tapi inilah kurang lebih. Teman-teman bisa cek di sini. Ini ada putus 3. Ini 3 bagian sini terkoneksi bagus. Kita cek bagus, bagian sebelahnya bagus. Ini ngitungnya zigzag 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1, 3 dan 5. 3 ini terhubung jadi 1. Itu cara mengakali, nanti kita jumper ataupun ganti LCD kalau mau cepat seperti itu. Ini positif kita LCD yang rusak karena di sini bagus, jadi IC lampunya bagus, LCD yang rusak seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ganti LCD, otomatis handphone akan kembali normal lagi, lampu akan tampil, lampu layar seperti itu. Jadi menghadapi handphone yang masuk air seperti ini, jadi kita ganti LCD sudah bagus, karena mungkin kita telat untuk membersihkannya karena mungkin belum paham. Jadi LCD-nya, handphonenya habis masuk air mungkin langsung dicas ataupun tidak langsung dibongkar. Nah, itu menyebabkan kita harus ganti komponen mau cepatnya, yaitu LCD. Ini masih mending LCD yang rusak, bukan IC. Nah, kalau IC jadi repot, ataupun soketnya misalnya putus seperti ini, yang di soket di PCB-nya putus misalnya, nah itu agak repot. Tapi ini alhamdulillah bagus untuk PCB, di PCB-nya soketnya, jadi hanya di fleksibel LCD yang jebol. Ini teman-teman bisa cek seperti ini. Ini tidak perlu kita pakai skema, sebenarnya kita sudah tahu bahwa LCD-nya yang rusak, bukan dari IC-nya seperti itu. Nah, cara mengatasinya kalau misalnya kita sebagai pemula ataupun bukan seorang teknisi handphone, bisa langsung kita ganti LCD, sudah teratasi kalau soket yang di fleksibel LCD yang jebol seperti ini. Ada 3 buah soket,
Nah, lain hal kalau misalnya kita teknisi handphone, peralatan lengkap bisa kita jumper, tapi itu agak rumit, perlu alat yang lengkap, yang komplit, dan hasilnya mungkin agak mahal kalau misalnya teknisi. Lebih baik kita ganti LCD kalau kita seorang pemakai handphone. Jadi baiknya kita ganti LCD, kita belikan LCD, kemudian kita beli lagi lemnya seperti itu. Seperti ini lem LCD kita belikan saja. Jadi LCD kita belikan, LCD ini kita belikan, kemudian kita belikan lemnya. Sudah teratasi untuk yang backlightnya yang mati, jadi lampunya mati. Jadi kalau misalnya ada yang telepon masih bisa nyambung, tetapi kita tidak bisa melihat siapa yang menelpon karena lampu di LCD-nya mati seperti itu. Ini caranya, kita ganti saja LCD, kemudian kita belikanlah lagi lemnya seperti ini. Jadi kita harus bongkar LCD-nya, kita paksa saja menggunakan karter ataupun menggunakan plastik ini. Pun kita misalnya mau cepat, kita panaskan sedikit dengan setrika listrik seperti itu, kita ganti LCD seperti itu. Jadi satu lagi kita harus punya lem. Jadi sekaligus kita beli lem sama LCD-nya di toko satu. Jadi LCD nyampe, lemnya juga ada, jadi kita langsung bisa pasang sendiri. Kalau mengatasi seperti ini, kalau misalnya kita cek fisik putus di bagian fleksibelnya, itu positif LCD yang rusak. Lain kalau misalnya di bagian PCB mesinnya yang jebol, jadi kita cek soketnya ini tidak terhubung. Ini kita cara on saja. Kita cek fisik sini masih bagus, tidak ada yang putus. Kita cek di sini ada putus, tidak seperti ini kan ada rata garis-garisnya. Di sini tidak ada putus, ada 3. Itu menandakan dia 3 ini terhubung menjadi 1 seperti itu. Dan di sebelah sini juga terhubung menjadi 1, 3, 1, ngitungnya zigzag seperti ini. Misalnya ini soket seperti ini, soket seperti ini 1. Nah, ini jalurnya 1, terhubung 1. Juga di sini juga terhubung 1. Yang putus di bagian di LCD ini, LCD di bagian LCD ini, kita cek di bagian LCD sini, di LCD ini terhubung menjadi 1. Ini yang terputus di bagian ini. Nah, ini yang terputus di bagian sini, yang terputus. Ini yang terputus untuk bagian atasnya. Di bagian ini masih bagus, nih masih oke. Sini yang terputus. Hitungnya nih zigzag ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang terputus. Untuk ini bagus. Jadi 2, 4, 6 zigzag hitung. Ataupun juga bisa ngitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu bisa juga dibalik. Ini satunya dari mana nih? Kita ngitungnya di fleksibel seperti ini. Hitungnya di serang. Jadi menyilang 1, ke 2, 3, ke 4, 5, ke 6 soketnya. Jadi 2, 4 ini terhubung di sini. Kalau misalnya terhubung di bagian atas, kalau di bagian LCD-nya bagian sini yang putus. Nah, kalau misalnya di soket LCD-nya di sini, di bagian PCB di PCB-nya di sini yang putus, di sini bagus, jadi nyambung dibalik seperti ini. Ini ada tidak terkonek ke sini. Seperti itu kalau misalnya di PCB, karena ada fleksibelnya seperti ini. Nah, ini teman-teman pasti bisa cek di bagian atas ini putus, di sini ada 3 ini terhubung menjadi 1, dia terhubung. Di sini juga terhubung jadi 1. Ini bagus. Ini fleksibel LCD. Di sini putus. Jadi satu-satunya jalan adalah kita ganti LCD jadi normal, ataupun kita jumper saja seperti ini ke sini. Untuk jumpernya ini agak repot karena dia kakinya kecil sekali.
bikinnya kecil sekali nih. Kecil sekali untuk dicampur seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ada alat yang komplit mungkin bisa, tapi agak repot memang kalau kita sebagai pemakai awal. Jadi kita harus gunakan peralatan khusus dan hasilnya biar jadi bagus seperti itu. Kalau ini kita ganti satu set jadi normal kembali. Mungkin ini saja tutorial dari Bang dari tutorial cara mengatasi LCD Realme C11 yang blank akibat masuk air. Seperti itu, mudah, kita ganti hanya LCD saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, and komen ya. Salam sukses.